Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang fungsi what if analysis yang ada di Excel untuk membuat simulasi bisnis. Di sini ya kita sampaikan lagi bahwa what if ini berada di bagian data. Jadi di bagian data itu ada fungsi what if. Tadi kita sudah membahas tentang goal seek, sekarang kita membahas tentang data tabel. Oke, kita gunakan data yang sama untuk membuat simulasi keuangan. Di sini adalah simulasi capital budgeting. Kita mau mengukur kelayakan suatu rencana investasi yang membutuhkan biaya awal itu adalah 100 juta dengan required return atau biaya modal atau biaya ekuitas dan lain-lain. Istilahnya bisa digunakan atau opportunity cost, atau mungkin di sini kita menggunakan required return atau diskon rate itu adalah sebesar 10% ya, kita gunakan 10%. Nah, kita hitung dulu berapa MPV-nya, karena kita di sini adalah hanya fokus pada penggunaan MPV. Kita nanti apakah layak ketika MPV-nya positif dan rencana investasinya ditolak ketika MPV-nya negatif. Diterima positif, ditolak negatif. Oke, kita hitung dulu diskon faktornya. Diskon faktornya adalah 1 ditambah dengan R, kita kunci R-nya karena kita akan menggunakan angka sama, Fn F4 atau F4 saja di beberapa laptop. Pangkat negatif tahun. Oke. Kita bisa kurangi. Oke. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke. Kemudian kita hitung discounted cash flow-nya. Discounted cash flow itu adalah sama dengan free cash flow dikali dengan diskon faktornya. Oke, kita dapatkan angkanya. Oke, sekarang kita lihat totalnya berapa dari discounted cash flow kita. Nah, sekarang kita bisa menghitung NPV. NPV adalah negatif investasi awal. Kenapa negatif? Karena itu merupakan cash outflow ya, dari total biaya investasi awal dari proyek ini. Oke, ditambah nanti dengan nilai proyek tersebut 99 juta. Kita dapatkan hasilnya itu adalah negatif, dalam kurung adalah artinya negatif. Nah, kita lihat kesimpulannya di sini adalah sama dengan jika kita pakai fungsi if ya. If jika MPV besar dari 0, maka diterima. Kemudian otherwise ditolak. Oke, kita udah tandain ya. Oke, kita dapatkan inilah hasilnya dari dengan R 10% dan investasi awal 100 juta dan free cash flow dari tahun 1 sampai tahun kelima adalah seperti yang bisa dilihat di layar. Oke, sekarang kita mau lakukan simulasi dengan menggunakan what if ya, fungsi what if tadi di bagian data. Nah, sekarang kita coba lihat berapa nilai dari MPV atau nilai juga nanti kita bisa hitung total total dari discounted cash flow-nya untuk pada tingkat bunga tertentu. Nah, sekarang kita coba misalnya bunga 8%, mulai 8%, kemudian 9%, 10%, kemudian 11%, dan 12% misalnya. Oke, sekarang kita mau lihat dampaknya kemana. Kita lihat itu adalah pertama misalnya ke total MPV, total discounted cash flow-nya. Kemudian yang kedua pada NPV misalnya. Nah, yang ketiga bisa juga ke kesimpulannya, ditolak di sini. Oke, tolak. Nah, kita bisa apa harus kita lakukan untuk menggunakan fungsi what if di sini untuk membuat simulasinya? Kita bisa memblok keseluruhannya ya dari kolomnya dan barisnya sampai di seluruh total kayak skenario kita. Oke, sekarang kita klik what if, data tabel,
kemudian, nah raw inputnya kita tidak isikan, karena kita mau mensimulasikan untuk di tingkat R 8% sampai 12%, bagaimana pengaruhnya terhadap MPV dan discounted cash flow dan kesimpulannya. Jadi yang kita rubah di sini adalah hanya kolom saja. Kolom mana yang akan, nah kolom ini ada dari 8 sampai 12%, ini adalah untuk perubahan di angka di R nanti. Oke, kita enter. Jadi kita masukkan R di C3 ini, itu 10% tadi. Nah, kita oke kan. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya dari, oke, kita gunakan saja ya. Oke, kita bisa lihat, nah kita cek aja yang bunga yang kita gunakan tadi, 10%. 10% tadi total discounted cash flow-nya 99,848,495, sama. Oke, sama dengan di atas kita lihat. Kemudian 151 dengan apa? Negatif 151,505. Nah, kita ditolak. Nah, kalau 8% itu adalah total discounted cash flow-nya adalah 105 juta 669.103. Nah, NPV-nya positif, sudah diterima. Kemudian kalau tingkat suku bunga 9%, ini adalah total discounted cash flow-nya, dan NPV-nya juga positif, diterima. Nah, 10-11%, ini adalah NPV-nya, negatif 2,8 juta, ditolak. Kemudian 12%, NPV-nya adalah 5,49 juta, juga ditolak. Nah, itu adalah fungsi dari what if. Jadi, dalam kondisi ini adalah what if yang kita gunakan, itu harus yang kita gunakan yang bagian kolom. Kenapa bagian kolom? Karena kita mau melihat tadi adalah pengaruh, karena kita menaruh senario dari suku bunga itu adalah di bagian kolom. Bisa nggak kita letakkan di bagian row, baris juga bisa? Oke, sekarang kita contohkan. 8% itu adalah di sini. 8%, kemudian ya kita coba transfer saja juga boleh. Oke. Kita transfer. Oke, 8% kita punya nih. Oke. Kemudian kita lihat tentunya perubahannya kemana? Perubahannya pertama adalah ke untuk kita mau lihat dampaknya kepada discounted cash flow, kemudian yang kedua terhadap MPV, dan yang ketiga itu adalah terhadap kesimpulan. Oke, nanti kita tinggal blok ini semua, kemudian kita kembali kepada fungsi what if, data tabel. Nah, karena yang mau kita simulasikan adalah pada tingkat R tertentu, nilainya dampaknya terhadap tiga nilai ini berapa. Nah, maka kita sekarang masukkan ke row. Oke, row itu adalah untuk di fungsi nanti adalah kepada R, perubahan R tadi. Oke, kita kunci. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasilnya sama dengan yang kita dapatkan awal dengan sorry. Kita hasilkan di sini nanti. Oke, kita ganti format ininya. Sorry. Kita tinggal tambah ini aja. Oke. Nah, kita dapatkan dengan format baris. Jadi kita lihat hasilnya sama, misalnya pada 8%, 105 dengan MPV 56 dengan status kesimpulan diterima. Oke, kemudian kita mau ngisi keduanya misalnya. Yang mau kita isi adalah row dan cell. Artinya adalah kita nanti dua sisinya, kolomnya itu akan kita skenario di kolom juga, dan kita juga skenario di bagian barisnya juga. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya adalah kita mau cobakan, misalnya oke, kita coba di bagian ini. Oke, kita mau cobakan suku bunga ya. Ini adalah 8%, ini misalnya adalah 9%, ini 10. Oke, kita kopikan aja juga boleh. Oke. Kita kopikan mungkin sampai terserah ya, kita mau kopikan sampai 13 atau 12 boleh. Oke, kemudian kita mau lihat perubahan berikutnya, itu adalah kita mau lihat simulasi pada tingkat investasi tertentu. Nah, bagaimana kalau investasinya adalah 80 juta? Nah, kita buat simulasi misalnya sampai 80 juta, kemudian 90 juta,
kita bahkan misalnya sampai 110 juta. Oke. Kemudian kita bisa lihat, kita mau lihat di bagian MPV, dampaknya kepada MPV. Nah, nanti seluruh di sini isi nanti adalah MPV aja. Jadi kita di sini hanya bisa buat satu skenario di sini. Nanti kalau kita mau lihat lagi, kita buat lagi dan atau kita hapus dan kita cobakan lagi dengan fungsi what if tadi. Oke, di sini yang kita gunakan adalah MPV. Harus sama dengan ya. Kita tidak boleh mengcopy begitu saja karena dia tidak akan berubah secara otomatis nanti. Kita sama dengan di nilai MPV. Oke. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita blok semua, blok semua. Kemudian kita masuk lagi kepada fungsi what if tadi. Kita ambil lagi data tabel. Oke, kemudian kita lihat row-nya apa? Row itu adalah investasi. Maka kita masukkan di bagian investasi 100 juta. Oke, kemudian kolomnya apa? Kolomnya itu adalah di R. Nah, kolom itu adalah R 8%. Nah, kita ada dapatkan di angka ini. Oke. Nah, kita tinggal oke kan. Nah, inilah NPV-nya. Jadi kita ubah formatnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat MPV yang negatif itu mana saja. Nah, kita bisa lihat di sini. MPV yang negatif itu adalah di sini. Kemudian MPV negatif itu adalah di sini. Nah, kalau kita lihat pada tingkat suku bunga 8%, misalnya, ketika investasi 80 juta, kita lihat MPV-nya 25 juta, kalau 90 juta, MPV-nya 15 juta, 100 juta adalah 5. Nah, kalau 110 juta, 8% kita lihat dia menghasilkan MPV negatif. Nah, kalau kita lihat 10% tadi, kalau 10% tadi, kita akan tahu hasil. Ini hasil kita yang dapatkan sebelumnya, sama dengan ini. Itu adalah 191. Nah, kalau investasi kita 110 juta, maka MPV negatifnya semakin tinggi untuk nilai negatifnya, negatif 10. Jadi semakin tidak layak. Nah, namun kalau investasi 90 juta, kita lihat MPV-nya positif, dan kalau 80 juta, MPV-nya semakin tinggi lagi. Nah, begitu juga nanti kita bisa lihat dengan yang lain. Jadi, kalau kita lihat di 13% misalnya, ya kalau investasi 90 juta, maka kita bisa lihat MPV-nya masih positif. Tapi kalau 100 juta, 110 juta, kita lihat MPV-nya sangat untuk MPV negatifnya sangat tinggi. Oke, jadi semakin tidak layak. Oke, jadi itu adalah fungsi dari what if yang bisa digunakan untuk membuat simulasi bisnis, tidak hanya untuk capital budgeting, bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Jadi itu yang penting adalah kita harus tujuan hasil dan lain itu harus merupakan fungsi, harus menggunakan rumus ya, untuk bisa kita mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, atau kita mau lihat beberapa skenario dari perubahan-perubahan dari instrumen yang kita mau lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.